Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada sebuah riwayat yang ini datangnya dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Hurairah. Dan kita tahu bahwa sahabat Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua riwayat yang beliau sampaikan kepada kita ini adalah riwayat pada era Madinah. Sehingga kalau berkaitan dengan sebuah surat yang diriwayatkan oleh beliau, sahabat Abu Hurairah pun juga adalah surat Madaniyah. Ya, ada sebuah kisah di mana juga disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hal-hal yang mencakup pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri fisiknya, kemudian akhlaknya, makanannya, minumannya, tempat tidurnya, hal-hal yang melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita baca pada kitab itu. Di mana pada sebuah hadisnya, salah satu hadis yang menjelaskan juga tentang bagaimana perwujudan daripada cinta bangsa, ya, cinta tempat yang ia tinggali, ingin memperbaiki tempat yang ada, yang sekarang dia berada. Ya, terlepas bahwa kota Makkah adalah kota kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga seandainya Nabi berkata, ya, Nabi pun berkata, seandainya kaumnya ini, walaula anna qaumi akhrajuni minki, kalau seandainya kaumku ini tidak mengusirku darimu ini wahai Makkah, maka sesungguhnya Nabi tidak akan tinggal di kota atau daerah selain Makkah. Tapi ini sudah menjadi ketentuan Allah, beliau ketika singgah dan hijrah, artinya di kota Madinah. Dan kota Madinah ini terkenal dengan komoditinya adalah persawahan, artinya pertanian. Berbeda dengan kota Makkah yang mayoritasnya penduduknya ini berkecimpung, berpencaharian sebagai seorang saudagar, sebagai seorang pedagang. Nah, ketika Nabi SAW tinggal di kota Madinah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, kana an-nasu idza ra'au awwala thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang-orang, artinya penduduk Madinah, apabila mereka melihat buah pertama, artinya ketika mereka punya sebuah pohon, ya, atau mereka bercocok tanam, datanglah musim panen mereka untuk memanennya, maka buah pertama, ya, yang mereka ambil dari panen mereka
itu ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan dan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buah pertama yang mereka lihat, yang mereka petik ini, kemudian panen pertama mereka ini didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah telah mengambil buah tersebut, hasil panen tersebut, yang pertama kalinya juga artinya mereka belum ngapa-ngapain, ini buah langsung didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ambil itu hasil panennya, qala, maka beliau bersabda, dan beliau maksudnya di sini adalah beliau berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahilah bagi kami buah-buahan kami. Ya. Maksudnya hasil panen kami tolong berkahi ya Allah. Ya. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kepada kami Madinah kami, kota kami. Kemudian doa yang ketiga, minta keberkahan yang ketiga adalah wa barik lana fi sa'ina wa fi muttina. Berkahilah kepada kami sok kami dan mut kami, takaran kami. Satu sok sama dengan 4 mut, satu sok takaran untuk zakat fitrah, zakat fitri. Satu mut ini adalah satu, ini ketika kedua telapak tangan ini dibentangkan seperti ini, ya, 4 kalinya adalah ukuran satu sok. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuk, dan sesungguhnya saya adalah hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya Ibrahim berdoa kepadamu untuk kota Makkah, untuk keberkahan kota Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan sesungguhnya aku berdoa kepadamu lil Madinah, untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu, seperti yang didoakan oleh Ibrahim untuk Makkah pun sama, saya meminta sama seperti doanya Ibrahim untuk Madinah. Qala, kemudian sahabat Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, ya. Qala, artinya qala ini yang kedua Abu Hurairah. Tsumma yad'u asghara walidin yarah, kemudian beliau memanggil anak yang paling kecil yang beliau lihat di tempat itu. Fayu'tihi dzalika tsamar, lalu beliau pun memberikan buah tersebut kepada anak kecil tersebut. Rawahu Tirmidzi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tentu ini hadis ini juga banyak juga diriwayatkan selain Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Menjadi kebiasaan orang penduduk kota Madinah ketika mereka memanen hasil dari pertanian mereka, mereka membawa hasil panen ini pertama kalinya didatangkan, dihadirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan, minta supaya berkah atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa datang ke tempat orang soleh, artinya di sini, ya, minta keberkahan doa orang itu masih hidup, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, kita minta doanya, ya, untuk hal-hal yang baik. Ya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, karena beliau ini diberikan buah itu kepada beliau, ya, minta ya Allah berkahi buah-buahan kami, maksudnya hasil panen kami, apa yang kami miliki. Ini menunjukkan minta diberkahi apa? Pekerjaan kami. Ya. Kita ini minta berkah dalam urusan pekerjaan kita. Supaya apa? Supaya hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita ini halal, berkah, dan juga bisa memacu dan memotivasi kita, memberikan spirit kepada kita untuk semakin giat beribadah, semakin giat untuk beramal saleh. Ada orang yang bekerja tahunan, ya, puluhan tahun, bahkan sampai pensiun, ya, tetapi barangkali banyak yang tidak bisa mengantarkan dia untuk semakin dekat kepada Allah.
berkah dalam urusan dunia saja, tapi kita menginginkan berkah dalam urusan akhirat. Ya. Jadi tidak hanya urusan dunia, tapi kita juga minta berkah dalam urusan akhirat. Berkah ini secara bahasa adalah ziyadah, bertambah, fil khair, dalam kebaikan. Khair ini juga artinya juga sebagai harta, bisa. Khair ini di dalam Al-Quran juga disebutkan khair ini harta. Urusan dunia dia banyak ini. Ya, tapi dalam hal ini kita menginginkan urusan keberkahan, urusan akhirat. Bagaimana hasil yang kita dapat ini bisa membuat kita ini semakin giat dalam beramal soleh. Minta berkah dalam hasil pekerjaannya ini. Ya, kemudian berkah yang kedua, Nabi SAW minta diberkahi Madinah ini, kota Madinah yang beliau tinggali ini. Boleh kita ini berdoa supaya Allah berkahi batang kami. Boleh nggak? Berkahi Indonesia kami. Makanya biasanya kalau setiap khutbah Jumat ini, Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin, ya kan? Allahumma, ya Allah berikan kebaikan, artinya perbaikilah semua pemimpin-pemimpin umat Islam. Mendoakan pemimpin kita, ya itu boleh. Di Indonesia mungkin mendoakan pemimpin itu satu hal yang artinya mungkin masih jarang seperti itu. Ya. Boleh nggak kita berdoa untuk pemimpin kita langsung kita sebut namanya? Ya. Pokoknya presiden kita lah gitu kan. Ya, terlepas daripada itu, ya. Kita minta, artinya kita mendoakan secara ini, ya. Ya mungkin terlepas dari kita ini yang namanya seorang pemimpin, ya, pemimpin ini artinya siap dikritisi, pemimpin ini ada yang suka ataupun tidak suka, seperti itu. Artinya ini menunjukkan kita supaya mendapatkan hasil yang terbaik, ya, ya. Sehingga di sini minta keberkahan, ya. Kalau umpamanya ini ya, kalau di contoh di Malaysia ini, kalau tiap khutbah Jumat itu selalu mendoakan raja-rajanya. Itu, ya Allah berikan keberkahan kepada raja kami Datuk Sri Baginda siapa itu kan. Itu disebutkan namanya satu-satu. Ya itu. Ustadz, tapi beda Ustadz. Masalah beda itu mungkin urusan nanti. Kita minta selagi pemimpin itu adalah seorang muslim seperti itu ya, tidak melarang kita untuk beribadah itu kan, kita masih diperbolehkan tuh, maka boleh-boleh saja kan kita mendoakan kebaikan seperti itu kan, terlepas dari segala hal yang mungkin selain daripada itu, ya kan. Jadi kita meminta keberkahan ini, minta keberkahan untuk bangsa ini, meminta keberkahan untuk tempat tinggal kita, seperti yang didoakan oleh Nabi SAW, berkahilah Madinah kami, ya. Bahkan dalam sebuah hadis lain Nabi SAW bersabda, beliau berdoa, Allahumma ja'al lil Madinah di'fai ma ja'altahu li Makkata minal barakah. Ya Allah, berikanlah 2 kali lipat untuk kota Madinah dibandingkan kota Makkah dalam hal berkahnya. Ya Allah, jadikan kota Madinah 2 kali lebih berkah daripada kota Makkah, seperti itu. Meskipun terlepas dari itu adalah kota Makkah adalah kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian beliau juga mendoakan tempat tinggal beliau yang sekarang waktu itu adalah kota Madinah untuk diberikan keberkahan bahkan 2 kali lipatnya dibandingkan kota Makkah. Ya kalau kita lihat ya, kota Madinah ini ya berdasarkan ya, artinya sampel orang-orang yang pernah membandingkan antara Makkah dan Madinah, yaitu Makkah dan Madinah itu secara relatif ini pengakuan orang-orang kan. Kota Madinah ini ya artinya di sana adalah pertanian yang luar biasa, ya. Kemudian hasil pertanian luar biasa, penduduknya juga relatif lebih ramah dibandingkan dengan kota-kota yang lain.
Kita ingin membandingkan ini dibandingkan kota lain yang ada di Makkah seperti itu. Ini kota Madinah. Ya. Terlepas artinya saat itu kota Madinah sebelum kedatangan Rasulullah, kota Yathrib ini kota konflik sebenarnya. Konflik internal. Perang saudara antara orang Aus, orang Khazraj, ini konflik internal. Dan kalau berbicara kota Makkah, ya, di sini perbandingan di sini salah satu Allah bersumpah dengan kebiasaan orang Quraisy, li'ila fi Quraisyin. Ya, Allah bersumpah dengan kebiasaan orang Quraisy, ya, bahwa di saat orang-orang di luar kota Makkah ini masih menyembah berhala, kelebihan yang lain itu adalah orang-orang Quraisy ini sudah menyembah Allah selama 7 tahun. Ya, seperti itu. Sebelum akhirnya ada orang utusan dari Madinah, orang Aus Khazraj menunaikan haji, kemudian mereka berbaiat kepada Nabi SAW atau kabilah-kabilah yang lainnya seperti itu. Ya, kemudian sehingga orang Makkah Quraisy ini lebih mengenal dulu Nabi karena Nabi ini adalah orang Makkah. Ya. Sehingga apa? Salah satu kelebihan dari kota Makkah itu adalah di saat orang-orang masih menyembah selain Allah, orang Makkah ini sudah menyembah Allah bahkan selama 7 tahun seperti itu. Ya. Akan tetapi kita berbicara yang hal-hal yang lain, ya, artinya kota Madinah ini masih konflik internal antara orang Aus dan Khazraj seperti itu, yang masih bertikai. Orang Makkah aman-aman saja, ya, orang-orang Makkah. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim. Apakah manusia ini tidak mau memperhatikan bagaimana kami jadikan kota Makkah ini haraman amina, kota haram, kota suci yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, sedangkan manusia di luar kota Makkah ini sedang bertikai, merampok satu sama lain, tapi tidak dengan kota Makkah. Akan tetapi dalam hal urusan lain, ya, ini keberkahan tanahnya yang relatif lebih subur, kemudian ini setelah Rasul datang ke sana, ya, bagaimana persaudaraannya, keramahan orangnya ini mengalahkan dengan selain dari kota Madinah. Selain dari kota Madinah artinya relatif kota Madinah ini menjadi tempat yang paling kondusif yang ditempati oleh Nabi SAW. Wa barik lana fi madinatina. Kemudian beliau minta keberkahan untuk kota Madinah. Wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kepada kami sok kami dan mud kami. Jadi ini takaran pada saat itu, ya. Barangkali saat itu belum ada takaran yang lebih spesifik. Ini ada timbangan ini seperti apa, orang masih sudah punya takaran 1 mud, ya, 1 mud ini 1 genggaman ini seperti ini, tangan seperti ini, ya, dan 1 mud, ya, kemudian 1 sok ini 4 kalinya, ya. Artinya apa? Ukuran yang terkecil ini, setiap yang kita makan, setiap yang kita konsumsi ini minta berkah, hasil yang kita dapatkan itu ini minta berkah. Ya. Jadi jangan sampai yang masuk ke dalam mulut kita ini kulullah min nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka ini jauh lebih baik baginya. Minta segala sesuatu, ya, untuk diberkahi dalam urusan makanan itu, dalam urusan minumannya. Kemudian beliau melanjutkan doanya, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuk, dan sesungguhnya aku adalah hambamu dan nabimu. Di sini kata para ulama bahwa ini Nabi sedang secara tidak langsung beliau ini sedang bertawasul, tetapi dengan tawasul yang diperbolehkan, menyertakan di sini nama Nabi Ibrahim, ya. Kemudian beliau menyertakan di sini seperti kisah bagaimana sahabat Umar bin Khattab, ya, pada masa beliau terjadi masa paceklik, terjadi masa hujan ini lama tidak turun,
Sehingga saat itu ada paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib dihadirkan, ya Allah ini adalah paman nabimu, ya saksikanlah ini adalah ada paman nabimu, ya, menghadirkan di sini ini ada orangnya masih hidup, ini tolong ya Allah, artinya di sini ada paman orang yang paling kau cintai, seperti itu. Dan beliau sahabat Umar kemudian meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, maka tak lama kemudian turunlah hujan. Ini menunjukkan tawasul yang diperbolehkan. Ini orangnya masih ada. Ya Allah, ini kita hadirkan di sini. Dan di sini langsung Allahumma inna Ibrahim, menyebutkan di sini kemuliaan daripada Nabi Ibrahim. Ini sebagian ulama, ya meskipun kita berbicara masalah tawasul ini masalah khilafiyah seperti itu ya. Di sini sebagian ulama mengatakan ini menyebutkan nama Nabi Ibrahim, ya. Seperti kita membaca sholawat, ini adalah salah satu tawasul yang diperbolehkan. Ya kan, ketika kita sebelum kita memulai doa kita ini, kita memuji Allah dengan nama-namanya, kemudian kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan solawat yang salah satu solawat yang diabadikan dalam bacaan solat adalah solawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai seterusnya. Ya. Jadi beliau menghadirkan di sini ya kemuliaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa innahu da'a kali Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim ini pernah berdoa kepadamu ya Allah untuk kota Makkah. Apa doa Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah tempat ini baladan aminah. Kalau di surah Al-Baqarah baladan aminah, negeri yang aman. Kota Makkah ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki kepada penduduk Makkah ini minas samarat, berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapa saja kepada mereka, ya kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun kalau di surah Ibrahim ini redaksi doanya hampir sama, yaitu wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada. Jadi al-balad ini pakai al, kalau yang di Al-Baqarah tanpa al. Intinya sama, negeri ini negeri yang aman, hadzal balada amina. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Artinya tolong jauhkan ya Allah. Ya. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim. Ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, barang siapa yang mengikutiku, ya, bahwasanya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia, maka barang siapa yang mengikutiku fa innahu minni, sesungguhnya dia termasuk dari golonganku. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berpaling dariku, artinya tidak mau meninggalkan menyembah berhala ini, mereka tidak mau menyembah Allah, fa innaka ghafurur rahim. Masih ada harapan Nabi Ibrahim ini mendoakan, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bagaimana rahmatnya seorang nabi. Makanya Nabi SAW beliau ini mengatakan dalam sebuah hadisnya, ana nabiyyur rahmah, saya ini adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim ini, yang pertama beliau memohon kepada Allah supaya dijauhkan penduduk Makkah ini daripada menyembah berhala, kemudian diminta kepada Allah supaya diberikan rizki, ya, rizki yang halal, rizki yang berkah. Maka begitu juga aku ya Allah, wa inni ad'uka lil Madinah, sesungguhnya diriku ini memohon kepadamu untuk kota Madinah. Bimithli ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu, seperti yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk negeri Makkah. Minta
keberkahan, ya, sebagaimana keberkahan yang Allah jadikan untuk kota Makkah, bahkan 2 kali lipatnya. Ya. Pernah suatu ketika Nabi ini baru hadir di kota Madinah, orang Madinah ini sangat lihai, sangat lincah, ya, profesional dalam urusan tanam, ini bercocok tanam. Ya, mereka suka mengawinkan, ya, bibit seperti itu kan, dan hasilnya ini melimpah. Dan saat Nabi datang, apa yang kalian lakukan ini kan? Kami biasa mengawinkan ini ya Rasul, ya kan? Maka saat itu Rasulullah menganggap ini hal yang aneh, ya kan? Hal yang aneh ini. Ada baru lihat beliau ini ada mengawinkan ini, persilangan ini, ya. Kemudian akhirnya ternyata kalau bisa Nabi mengharapkan orang Madinah tahu, jangan-jangan Nabi nggak suka seperti itu. Dan Nabi memerintahkan bagaimana kalau menanamnya biasa saja, tanpa dikawinkan seperti itu. Maka benar mereka meninggalkan itu, maka hasilnya ini tidak sebanyak seperti yang sebelumnya, seperti itu. Hanya mereka datang kepada Rasulullah dan mereka juga memberitahu Rasulullah ketika mereka panen, memberitahu orang yang pertama dikasih tahu adalah Rasulullah. Ya Rasulullah, hasilnya seperti ini. Hasilnya ternyata tidak sebanyak yang dulu ketika dikawinkan. Maka kami terbiasa seperti itu ya Rasulullah. Maka taunya begitu kan Rasulullah melarang, akhirnya mereka tinggalkan seperti itu. Maka hasilnya ternyata tidak sebanyak. Maka akhirnya Rasulullah mengucapkan, beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian ini lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya apa? Ini urusan cocok tanam. Ini orang Madinah lebih paham dibandingkan saya orang Makkah. Ya. Jadi seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Bahkan keberkahan ini 2 kali lipatnya, ya. Kemudian sahabat Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, tsumma yad'u asghara walidin yarah. Kemudian sahabat Abu Hurairah ini melanjutkan kisahnya, ketika Rasulullah selesai berdoa, ketika dihadirkan buah kepada beliau, Rasulullah berdoa, selesai berdoa beliau memanggil anak yang paling kecil yang beliau lihat pada saat itu. Jadi setelah itu ada orang berkumpul di hadapan Rasulullah minta keberkahan dari doa beliau. Maka beliau melihat ada kumpulan ini orang tua, ada ibu-ibu, kemudian di sini ada anak-anak. Maka beliau cari anak yang paling kecil yang dibawa situ. Ya, yang beliau lihat, fayutihi dzalika tsamar, lalu beliau berikan buah itu kepada anak tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, jadi Nabi ini adalah orang yang sangat dermawan, ya kan? Beliau dikasih buah ini dari para sahabatnya, dihadirkan buah ini kepada beliau. Ini beliau masih ada keinginan untuk diberikan kepada orang lain. Ghanimah, beliau dapat ghanimah ini banyak sekali, masih beliau bagi-bagikan. Nah, seperti itu. Jadi saat itu Nabi SAW ini sangat sifat itharnya ini luar biasa, sifat ithar dalam bidang sosial, ya, artinya mendahulukan orang lain, ya, dalam urusan sosial ini. Beliau ini adalah salah satu sifat beliau. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah ini adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan, seperti itu. Ya. Ini salah satu contoh kecilnya seperti itu. Beliau ada orang, ya, dikasih orang, kemudian ada anak kecil, beliau kasih ini. Salah satu ini adalah buah yang beliau dapat dari sahabat beliau, ya. Kemudian beliau kasihkan lagi ini kepada orang lain. Ya, inilah bagaimana sifat Nabi SAW, ya. Beliau meminta keberkahan untuk makanannya, ya. Kemudian minta keberkahan untuk tempatnya, di sini adalah kota Madinah. Ya. Dan juga beliau menunjukkan sifat kedermawanan beliau yang beliau tunjukkan kepada penduduk Madinah saat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah yang lainnya, ya, kisah yang lainnya yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mencintai rakyat beliau, sangat mencintai sahabat beliau, umat beliau, ya. Adalah kisah dari Rubai binti Muawwid bin Afra, ya.
Rubai' binti Muawid ini berkata, qalat ba'athani Mu'adz ibnu Afra biqina'in min rutab wa alaihi ajrun min kitha'i zughbin wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qitha' fa ataituhu bihi wa indahu hilyah qad qadimat alaihi minal bahrain famala'a yadahu minha fa'atani. Jadi dari Rubai' binti Muawid bin Afra radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya, Mu'adz bin Afra, jadi ini pamannya, ya, memerintahkan kepada Rubai', ya, pamannya memerintahkan Rubai' untuk apa? Mengutusnya untuk memberikan sebekas atau sebaki rutab, satu keranjang rutab kurma yang masih muda, ya, kurma yang masih muda itu namanya rutab, ya kan? Kalau yang tua ini tamar. Jadi sebaki, sekeranjang, ya. Dan timun. Karena Nabi ini suka kalau makan rutab dicampur dengan timun, makan kurma sama timun. Salah satu hikmahnya apa? Ini rutab ini mengandung gula, ya, artinya di sini glukosa, ya. Sehingga ini sifatnya panas, gula ini panas, manis ini panas. Kemudian kitha ini mentimun sifatnya dingin untuk menetralisir. Ya. Ini sehatnya seperti itu, ya. Orang makan sate, ya, ini kan, ya kan, ya berlemak dia ini, kolesterol, nih kan, ya, bisa jadi baiknya kan, ini kan seperti, memang betul Rasulullah ini salah satu minuman beliau ini yang favorit adalah al-hulu al-barid, yang manis dan dingin. Tapi dingin saat itu tidak seperti dingin kita. Karena zaman Nabi belum ada kulkas. Maksudnya apa? Minuman yang tidak panas seperti itu, ya. Manis dan segar seperti itu. Sejuk artinya tidak sampai yang dingin-dingin sangat. Ya, ini kadang orang kita kan suka habis makan bakso es, makan sate es, ini kan seperti itu kan. Nah, ini ya yang ya artinya bagusnya kan kita minum hangat dulu, itu nanti dijarak. Kita buka puasa aja kita usahakan kan jangan langsung es seperti itu kan. Kata kita banyak ini guys. Nah, di sini Nabi SAW diberikan ada rutab dan kitha. Karena Nabi suka rutab dan kitha, mentimun. Dan ketimun yang ini ya tentu berbeda ketimun kita dengan ketimun Arab. Kan kalau Arab ini warnanya biasanya agak kuning seperti itu kan. Nah, kenapa kita ini juga kalau makan, kalau kayak makan sate kita ini kemudian harus makan apa, ada timunnya, ini kan sebenarnya salah satu manfaatnya untuk apa? Untuk supaya tidak panas gitu kan, ya seperti itu, untuk mendinginkan. Jadi sahabat Rubai' ini, sahabiyah Rubai' binti Mu'adz ini memberikan sebaki, artinya sekeranjang, yaitu rutab dan juga mentimun. Kemudian dibawakan ini kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah sangat gemar dengan buah timun ini. Ketika aku menemui Rasulullah SAW, baginda baru saja memperoleh perhiasan dari Bahrain. Ada dari Bahrain, perhiasan dari Bahrain, hadiah yang ini. Maka Rasulullah SAW memenuhi tangan beliau dengan perhiasan itu dan memberikannya kepada aku. Jadi ini menunjukkan bagaimana sifat kedermawanan Nabi SAW. Beliau sangat mencintai rakyatnya, mencintai sahabatnya. Seorang wanita hadir diberikan ini perhiasan, tangan beliau ini dipenuhi dengan perhiasan satu genggam seperti ini, hanya dengan modal apa, memberikan sekeranjang kurma dan timun. Nih, sahabat memberikan hadiah kepada Nabi sekeranjang kurma kemudian dicampur dengan timun, maka beliau memberikan satu genggam perhiasan ini emas. Ya, ini luar biasa. Kira-kira orang sekarang ada nggak seperti itu? Ya kan? Ya, orang-orang sekarang kita ya minta dikasih emas, ini emas betulan, ini satu genggam ini kan. Ya. Itulah makanya Rasulullah ini kaya sebenarnya. Kalau kita berbicara Nabi ini kaya. Hanya saja kekayaan beliau ini selalu beliau bagikan kan kepada orang lain. Dan kita meyakini Rasulullah orang paling kaya nanti di surga kan. Ya, karena beliau begitu sederhananya seperti itu.
Yang benar apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, aktsaru ahlil jannah al-bul. Kebanyakan penghuni surga ini adalah orang bul. Apa itu al-balha? Al-bul adalah orang yang seakan-akan dia seperti orang yang tidak peduli dengan urusan dunia. Ya, bahasa kita orang bul ini adalah orang yang tidak tahu menau dengan gosip orang, seperti itu. Orang nggak update, seperti itulah. Tapi nggak update dalam urusan apa? Urusan dunia itu tak masalah. Karena jaminan dari Nabi, kebanyakan penghuni surga orang al-bul. Apa itu al-bul? Orang yang terlalu disibukkan akhirat dan sehingga urusan dunia yang tidak penting baginya itu dia nggak tahu. Gosip kampung dia nggak dengar, ya kan? Apa iya sih ternyata ini ada ini, yang ini. Karena apa? Nggak suka ngerumpi, nggak suka nongkrong seperti itu. Barangkali seperti itu. Karena apa? Sibuk dengan urusan dia. Dia bagaimana? Makanya Nabi SAW pernah bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah kepada orang yang disibukkan oleh aibnya daripada memikirkan dan membicarakan aib orang lain. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah pun akan menutup aibnya. Kita ini kan dianggap baik sama orang kan karena Allah tutup aib kita. Ini baru di dunia. Tapi belum tentu jaminan akhirat kita ini akan ditutup aibnya oleh Allah. Yauma tublas sarair, hari di mana aib ini akan dibuka lebar-lebar oleh Allah. Ya kan? Yauma tublas sarair, rahasia ini akan dibuka oleh Allah. Maka bisa enggak ini kita mendapatkan nih penutupan aib kita ini, ditutup aib kita ini tidak hanya di dunia, nanti di akhirat juga bisa. Kalau kita tadi terlalu sibuk dengan urusan akhirat kita sehingga kita tidak banyak berpikir tentang urusan aib orang lain, kekurangan orang lain. Maka kebanyakan penghuni surga ini Rasulullah mengatakan orang miskin, ya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, artinya orang kaya tapi derma, orang kaya tapi dia tidak disibukkan dengan dunianya, ya. Dia juga penghuni surga, calon penghuni surga. Karena orang bul, ya. Orang bul ini al-balha ini adalah kata para ulama orang yang terlalu sibuk dengan akhirat, ya. Sehingga dengan urusan dunia yang baginya itu tidak penting, itu dia tidak pikirkan. Ya. Dan Rasulullah SAW ini beliau bagaimana kedermawanannya ini, ya, bagaimana akhlak beliau kepada siapa? Kepada manusia, artinya pada masyarakat saat itu kota Madinah, ya. Sehingga menunjukkan beliau orang yang bagus bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bagus hubungannya bagaimana dengan manusia, ya kan? Ini bagaimana beliau ini menunjukkan sifat yang sangat paripurna, yang sangat sempurna seperti itu. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dalam atau mempunyai akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pernah dalam sebuah kisahnya Nabi SAW, ya, bagaimana ada sebuah kisah di mana beliau sedang berkhutbah Jumat, ya. Beliau kalau khutbah Jumat ini artinya sangat singkat dan padat berisi, kan. Ya, seperti orang yang sedang marah seperti itu kan kalau beliau berkhutbah ini, sedang berpidato ini. Beliau marah dalam urusan dunia, ya. Beliau suka ini artinya ada waktulah di mana kita ini meninggalkan urusan dunia kita ini untuk urusan akhirat, fokus urusan akhirat. Beliau sedang khutbah, tiba-tiba semua yang ada di masjid yang mendengarkan khutbah ini bubar, kecuali hanya beberapa sahabat saja. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ada sahabat Utsman, sahabat Ali dan beberapa sahabat yang lain. Ternyata apa? Urusan dunia, disebutkan urusan dunia. Sebelum akhirnya turun surah Al-Jumu'ah ini, ayat yang terakhir, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan, ya, barang-barang dagang ini dan juga permainan, mereka ini segera menuju kepadanya dan meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri berkhutbah.
itu ditinggal. Waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah. Maka Jibril turun kepada beliau menyampaikan kalau seandainya semua orang ini yang ada di masjid ini bubar, tinggal saya sendirian, maka robohlah di masjid ini. Ini menunjukkan apa, jamaah? Bagaimana kalau sering saya sampaikan di khutbah Jumat ini pentingnya, bukan lagi penting, wajibnya seseorang ini diam ketika sedang khutbah ini sedang dikumandangkan. Adakah kalau kita ini mau merubah negeri kita ini, mau merubah wilayah kita ini, kota kita ini, kita mulai bagaimana? Seandainya semua sholat itu kita jadikan seperti Jumat, orang hadir sebelum waktunya, sebelum iqamah mereka ini sudah hadir, kemudian mereka berkumpul dalam keadaan sudah suci, kemudian sudah mandi, ini kita jadikan seperti itu, insya Allah pasti kita akan bangkit dari keterpurukan ini, disibukkan oleh urusan akhirat, dan kita tidak perlu ya berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Kita kejar dunia, Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan memperbaiki urusan kita ini. Maka ini disampaikan oleh Nabi, penduduk surga kebanyakan adalah orang-orang yang lebih memikirkan akhirat dan mereka meninggalkan urusan dunia yang dianggap mereka tidak penting. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.